Kalian tahu nggak, di Indonesia, kita memiliki begitu banyak peribahasa yang indah dan syarat makna. Peribahasa-peribahasa ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan masih relevan hingga sekarang. Peribahasa tidak hanya indah didengar, tetapi juga mengandung pelajaran hidup yang bisa kita terapkan dalam keseharian. Pada video kali ini, kita akan membahas 20 peribahasa bijak Indonesia, yang mungkin sering kalian dengar, tapi mungkin belum kalian pahami sepenuhnya maknanya. Kita akan menggali lebih dalam, melihat konteksnya, dan bagaimana kita bisa menerapkan kebijaksanaan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, langsung saja kita mulai. Ada peribahasa mengatakan, seperti padi, makin berisi makin merunduk. Makna dari peribahasa ini adalah, orang yang berilmu dan berpengalaman biasanya semakin rendah hati. Peribahasa ini menggambarkan padi yang ketika bijinya semakin penuh dan berat, batangnya semakin menunduk ke bawah. Ini menjadi metafora untuk seseorang yang semakin banyak ilmu, pengalaman, atau kekayaan yang dimilikinya, akan semakin rendah hati dan tidak sombong. Mengajarkan pentingnya sikap kerendahan hati, tidak tinggi hati meskipun memiliki banyak pengetahuan atau keberhasilan, dan selalu menghormati orang lain. Orang yang bijak dan berpengalaman biasanya tidak menunjukkan kesombongan, melainkan tetap rendah hati dan berusaha membantu sesama. Ada peribahasa mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Makna dari peribahasa ini adalah bahwa setiap tempat yang kita tinggali atau kunjungi, kita harus menghormati adat, budaya, dan aturan yang berlaku di tempat tersebut. Peribahasa ini mengajarkan tentang pentingnya menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan menghormati norma-norma serta kebiasaan setempat. Ketika kita berada di suatu tempat yang berbeda dari tempat asal kita, baik itu dalam hal kebudayaan, adat istiadat, atau aturan, kita harus mampu menyesuaikan diri dan menghormati perbedaan tersebut. Ini menunjukkan sikap toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, serta kemampuan untuk beradaptasi. Misalnya, ketika seseorang pergi ke negara atau daerah dengan kebiasaan dan budaya yang berbeda, penting untuk mematuhi aturan dan tradisi setempat sebagai bentuk penghormatan dan adaptasi sosial. Ada peribahasa mengatakan, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Makna dari peribahasa ini adalah, seseorang seringkali tidak menyadari atau mengabaikan kesalahan besar atau masalah yang ada pada dirinya sendiri, tetapi sangat peka dan kritis terhadap kesalahan kecil atau masalah yang ada pada orang lain. Peribahasa ini menggambarkan kecenderungan manusia untuk lebih mudah melihat kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang lain daripada kesalahan besar yang ada pada diri sendiri. Gajah, yang besar dan dekat diibaratkan sebagai kesalahan atau kekurangan yang nyata dan jelas pada diri sendiri, namun sering diabaikan atau tidak disadari. Sebaliknya, semut, yang kecil dan jauh diibaratkan sebagai kesalahan kecil pada orang lain yang justru mudah terlihat dan dikritisi. Ini mengajarkan pentingnya introspeksi dan kesadaran diri sebelum menghakimi atau mengkritik orang lain. Sebelum mencari kesalahan pada orang lain, lebih baik untuk terlebih dahulu memperbaiki kekurangan dan kesalahan pada diri sendiri. Ada peribahasa mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Makna dari peribahasa ini adalah, bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini. Peribahasa ini mengajarkan bahwa setiap orang, benda, atau situasi pasti memiliki kekurangan atau cacat. Gading, yang indah dan kuat pun pasti memiliki retakan kecil, sebagai simbol bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari kehidupan. Tidak ada manusia yang sempurna, setiap orang pasti memiliki kelemahan atau kesalahan. Demikian pula, dalam pekerjaan, produk, atau hubungan, selalu ada hal yang bisa diperbaiki atau disempurnakan. Ini mengingatkan kita untuk menerima kekurangan diri sendiri dan orang lain, serta untuk tidak mencari kesempurnaan mutlak karena itu adalah hal yang tidak realistis.
Sebaliknya, kita diajak untuk lebih bersikap toleran dan memahami bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari proses tumbuh dan berkembang. Ada peribahasa mengatakan, air tenang menghanyutkan. Makna dari peribahasa ini adalah, orang yang tampak pendiam atau sederhana seringkali memiliki kemampuan, kekuatan, atau pengaruh yang besar dan tak terduga. Peribahasa ini menggambarkan situasi di mana penampilan luar seseorang tidak selalu mencerminkan kemampuan atau kekuatannya yang sebenarnya. Seperti air tenang yang tampak damai di permukaan namun memiliki arus kuat di bawahnya, orang yang tenang dan tidak banyak bicara seringkali memiliki kebijaksanaan, keterampilan, atau pengaruh yang besar. Ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan orang berdasarkan penampilan luarnya saja, dan mengingatkan bahwa kekuatan atau kemampuan sejati seringkali tersembunyi di balik sikap yang sederhana dan tenang. Dengan demikian, kita didorong untuk lebih menghargai dan memahami potensi tersembunyi yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita. Ada peribahasa mengatakan, air beriak tanda tak dalam. Makna dari peribahasa ini adalah, orang yang banyak bicara atau sering membual biasanya pengetahuannya tidak mendalam. Peribahasa ini menggambarkan bahwa seperti halnya air yang dangkal biasanya beriak, orang yang kurang pengetahuan atau pengalaman, seringkali banyak bicara dan pamer. Sebaliknya, orang yang benar-benar berpengetahuan dan bijaksana, cenderung lebih tenang dan tidak banyak bicara. Peribahasa ini mengajarkan kita, untuk tidak terpengaruh oleh penampilan luar atau kata-kata yang berlebihan, dan lebih menghargai ketenangan serta kedalaman pikiran. Ini juga menjadi pengingat, untuk lebih mendalami ilmu dan pengetahuan, daripada hanya sekadar membual atau memamerkan hal yang sebenarnya tidak kita kuasai dengan baik. Ada peribahasa mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Makna dari peribahasa ini adalah, bahwa seseorang akan dikenang berdasarkan perbuatan dan jasanya, setelah ia meninggal. Peribahasa ini menggambarkan bahwa, seperti harimau yang meninggalkan belang dan gajah yang meninggalkan gading, manusia pun meninggalkan warisan, berupa nama baik atau buruk yang dikenang oleh orang lain. Belang pada harimau, dan gading pada gajah, adalah bagian yang berharga dan tetap ada, meskipun hewan tersebut sudah mati. Begitu pula, seseorang akan dikenang melalui tindakan, perilaku, dan kontribusinya selama hidupnya. Ini mengajarkan pentingnya berbuat baik, dan memberikan kontribusi positif selama hidup, karena itulah yang akan diingat oleh generasi berikutnya. Peribahasa ini juga menjadi pengingat, untuk hidup dengan integritas dan meninggalkan warisan yang baik untuk dikenang. Ada peribahasa mengatakan, sepandai-pandai menyimpan bangkai, baunya akan tercium juga. Makna dari peribahasa ini adalah, bahwa seburuk-buruknya kebenaran yang disembunyikan, pada akhirnya akan terungkap juga. Peribahasa ini menggambarkan bahwa, seberapapun kita berusaha menyembunyikan kesalahan, kebohongan, atau perbuatan buruk, pada akhirnya hal tersebut akan terbongkar. Bangkai yang disembunyikan, akan tetap mengeluarkan bau busuk, yang akhirnya tercium oleh orang lain. Ini mengajarkan kita bahwa, tidak ada gunanya berbohong atau menyembunyikan kesalahan, karena kebenaran akan selalu terungkap pada akhirnya. Lebih baik bersikap jujur dan bertanggung jawab, atas perbuatan kita daripada berusaha menutupinya. Ini juga menjadi pengingat bahwa, transparansi dan kejujuran, adalah sikap yang penting dalam kehidupan, karena mencoba menyembunyikan sesuatu yang buruk, hanya akan menimbulkan masalah lebih besar di kemudian hari. Ada peribahasa mengatakan, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Makna dari peribahasa ini adalah, bahwa kesalahan kecil bisa merusak seluruh kebaikan atau usaha besar. Peribahasa ini menggambarkan betapa satu kesalahan atau tindakan buruk yang kecil, dapat merusak seluruh hasil kerja atau reputasi yang baik. Nila setitik, merujuk pada sedikit pewarna biru, yang dapat merusak seluruh bejana susu yang putih dan bersih. Ini mengajarkan bahwa, kita harus berhati-hati dengan tindakan dan keputusan kita, karena bahkan kesalahan kecil bisa memiliki dampak besar, dan merusak apa yang telah dibangun dengan susah payah. Peribahasa ini juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan konsistensi dalam melakukan kebaikan,
serta menunjukkan bahwa reputasi yang baik bisa mudah hancur oleh satu tindakan yang tidak bijaksana. Ada peribahasa mengatakan, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Makna dari peribahasa ini adalah, bahwa jika kita mencari kesalahan atau mengkritik orang lain, dampaknya bisa berbalik kepada diri kita sendiri. Peribahasa ini menggambarkan situasi di mana seseorang yang mencoba mengkritik atau menyalahkan orang lain, justru merugikan dirinya sendiri. Menepuk air di dulang, berarti memukul permukaan air dalam wadah datar, yang menyebabkan air tersebut memercik dan mengenai wajah sendiri. Ini menjadi metafora untuk tindakan mengkritik atau menyalahkan orang lain, yang pada akhirnya dapat mengungkap kelemahan atau kesalahan kita sendiri. Peribahasa ini mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam mengkritik orang lain, dan menyadari bahwa setiap tindakan negatif yang kita lakukan terhadap orang lain bisa berbalik kepada kita. Lebih baik untuk fokus pada perbaikan diri sendiri daripada mencari-cari kesalahan orang lain. Ada peribahasa mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Makna dari peribahasa ini adalah bahwa kesulitan dan kerja keras harus dihadapi terlebih dahulu untuk mencapai kebahagiaan atau kesuksesan di kemudian hari. Peribahasa ini mengajarkan bahwa dalam hidup, seringkali kita harus melalui masa-masa sulit dan bekerja keras sebelum menikmati hasil dan kesenangan. Berakit-rakit ke hulu menggambarkan upaya dan perjuangan yang membutuhkan tenaga dan waktu, seperti mendayung rakit melawan arus ke arah hulu sungai. Berenang-renang ke tepian menggambarkan akhir dari perjuangan tersebut, di mana kita akhirnya bisa menikmati ketenangan dan kebahagiaan setelah mencapai tujuan. Pesan dari peribahasa ini adalah pentingnya ketekunan, kerja keras, dan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan di masa depan. Ada peribahasa mengatakan, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Makna dari peribahasa ini adalah bahwa seberapapun pandai atau lihainya seseorang, pada akhirnya ia pasti akan melakukan kesalahan atau menghadapi kegagalan. Peribahasa ini menggambarkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan bebas dari kesalahan. Seperti tupai yang dikenal pandai melompat dari satu dahan ke dahan lain, meskipun sangat terampil, suatu saat akan jatuh juga. Ini mengajarkan kita untuk tidak menjadi sombong atau terlalu percaya diri dengan kemampuan kita, karena setiap orang pasti akan mengalami kegagalan atau kesalahan. Ini juga mengingatkan kita untuk bersikap rendah hati dan terus belajar dari kesalahan yang kita buat. Kesalahan dan kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan berkembang. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit kembali dan memperbaiki diri setelah mengalami kegagalan. Ada peribahasa mengatakan, besar pasak daripada tiang. Makna dari peribahasa ini adalah bahwa pengeluaran lebih besar daripada pendapatan yang menyebabkan kesulitan keuangan. Peribahasa ini menggambarkan situasi di mana seseorang atau suatu pihak mengeluarkan lebih banyak uang atau sumber daya daripada yang mereka hasilkan atau miliki. Pasak yang lebih besar daripada tiang berarti bagian yang seharusnya lebih kecil justru lebih besar, mengakibatkan ketidakstabilan. Ini mengajarkan pentingnya hidup hemat dan mengelola keuangan dengan bijak. Jika pengeluaran terus-menerus melebihi pendapatan, maka akan menimbulkan masalah keuangan, seperti hutang yang menumpuk dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan. Pesan dari peribahasa ini adalah, pentingnya membuat anggaran yang realistis, dan menyesuaikan gaya hidup sesuai dengan kemampuan finansial, untuk menghindari masalah keuangan. Ada peribahasa mengatakan, tak ada rotan, akar pun jadi. Makna dari peribahasa ini adalah, bahwa jika tidak ada sesuatu yang diinginkan atau terbaik, yang tersedia pun bisa dimanfaatkan sebagai alternatif. Peribahasa ini mengajarkan tentang fleksibilitas, dan kemampuan untuk beradaptasi dalam menghadapi keterbatasan. Ketika rotan, yang biasanya digunakan untuk membuat sesuatu, tidak tersedia, akar yang ada pun bisa dimanfaatkan sebagai pengganti. Ini menggambarkan sikap pragmatis dan kreativitas dalam mencari solusi. Meskipun mungkin tidak ideal, kita tetap bisa menggunakan apa yang ada untuk mencapai tujuan.
Pesan yang disampaikan adalah, pentingnya tidak menyerah ketika menghadapi kekurangan atau hambatan, tetapi justru mencari alternatif lain yang bisa membantu kita mencapai tujuan. Adaptabilitas dan kreativitas adalah kunci dalam menghadapi situasi yang tidak sempurna. Ada peribahasa mengatakan, lidah tak bertulang. Makna dari peribahasa ini adalah, bahwa mudah bagi seseorang untuk berbicara tanpa berpikir panjang atau mempertimbangkan konsekuensinya, karena lidah tidak memiliki tulang yang membuatnya kaku. Peribahasa ini menggambarkan betapa mudahnya seseorang untuk berbicara, atau mengucapkan kata-kata tanpa kendali atau pertimbangan matang. Karena lidah tidak memiliki tulang, ia menjadi simbol dari fleksibilitas dan kemampuan untuk bergerak bebas, yang berarti seseorang bisa dengan mudah mengucapkan sesuatu yang mungkin menyakiti, berbohong, atau menyesatkan. Ini mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam berbicara, karena kata-kata yang diucapkan bisa berdampak besar pada orang lain dan situasi. Lidah yang tak bertulang, menggambarkan pentingnya berpikir sebelum berbicara, dan bertanggung jawab atas apa yang kita katakan, serta menjaga ucapan kita agar tidak menyakiti atau merugikan orang lain. Ada peribahasa mengatakan, mulutmu harimaumu. Makna dari peribahasa ini adalah, bahwa kata-kata yang kita ucapkan, bisa membawa konsekuensi serius bagi diri kita sendiri. Peribahasa ini mengajarkan bahwa, ucapan yang kita keluarkan bisa menjadi sangat berbahaya, jika tidak dikendalikan dengan baik, layaknya harimau yang buas. Kata-kata yang diucapkan dengan sembarangan, tanpa pertimbangan atau emosi yang tidak terkontrol, dapat menimbulkan masalah besar, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Ini bisa berupa fitnah, gosip, atau kata-kata yang menyakitkan yang bisa merusak hubungan, reputasi, dan bahkan menyebabkan konflik atau permusuhan. Peribahasa ini mengingatkan pentingnya berpikir sebelum berbicara dan memilih kata-kata dengan hati-hati. Ucapan kita mencerminkan karakter dan dapat mempengaruhi bagaimana orang lain mempersepsikan kita. Dengan mengendalikan mulut kita dan berbicara dengan bijaksana, kita dapat menghindari banyak masalah dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Ada peribahasa mengatakan, kacang lupa kulitnya. Makna dari peribahasa ini adalah, seseorang yang melupakan asal-usulnya atau orang-orang yang telah membantunya, setelah mencapai kesuksesan. Peribahasa ini mengajarkan tentang pentingnya mengingat dan menghargai asal-usul serta orang-orang yang telah berkontribusi dalam perjalanan hidup kita, terutama ketika kita telah mencapai kesuksesan. Kacang, yang melupakan kulitnya, menggambarkan seseorang yang, setelah mencapai kedudukan atau kesuksesan tertentu, melupakan tempat asalnya, orang-orang yang telah mendukungnya, atau keadaan sebelumnya yang mungkin kurang menguntungkan. Peribahasa ini mengingatkan kita untuk tetap rendah hati, dan selalu mengenang serta menghargai bantuan dan dukungan yang telah kita terima sepanjang jalan. Sukses yang kita raih tidak lepas dari kontribusi banyak pihak, dan melupakan mereka adalah tindakan yang tidak menghargai upaya dan pengorbanan yang telah diberikan. Selain itu, peribahasa ini juga mengajarkan pentingnya bersikap setia dan menghormati asal-usul kita, karena itulah yang membentuk kita menjadi pribadi seperti sekarang. Ada peribahasa mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Makna dari peribahasa ini adalah, bersiap-siaplah menghadapi kemungkinan buruk sebelum hal itu terjadi. Peribahasa ini mengajarkan pentingnya antisipasi dan persiapan dalam menghadapi situasi yang tidak diinginkan atau masalah yang mungkin muncul di masa depan. Sedia payung sebelum hujan, menggambarkan tindakan mempersiapkan payung sebelum hujan turun, yang merupakan metafora untuk mempersiapkan diri, sebelum menghadapi kesulitan atau tantangan. Pesan dari peribahasa ini adalah, bahwa kita harus selalu waspada dan siap menghadapi kemungkinan buruk. Dengan melakukan persiapan, kita bisa mengurangi dampak negatif dan lebih mudah mengatasi masalah yang datang. Ini berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keuangan, kesehatan, pekerjaan, dan hubungan. Misalnya, menabung untuk keadaan darurat, menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat, atau mempelajari keterampilan baru untuk menghadapi perubahan di tempat kerja.
Ada peribahasa mengatakan, memancing di air keruh. Makna dari peribahasa ini adalah, mencari keuntungan atau manfaat dalam situasi yang sedang kacau atau penuh masalah. Peribahasa ini menggambarkan tindakan seseorang yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi di tengah situasi yang tidak menentu atau bermasalah. Memancing di air keruh, secara harfiah berarti, memancing ikan di air yang keruh, di mana ikan-ikan lebih sulit melihat umpan, sehingga lebih mudah untuk ditangkap. Secara metaforis, ini berarti memanfaatkan keadaan yang kacau atau tidak stabil, untuk keuntungan sendiri. Peribahasa ini mengajarkan kita tentang perilaku oportunistik yang seringkali tidak etis, karena memanfaatkan kesulitan atau penderitaan orang lain untuk keuntungan pribadi. Ini juga bisa mencerminkan tindakan yang tidak jujur atau manipulatif, di mana seseorang mengambil keuntungan dari ketidakpastian atau kebingungan situasi. Peribahasa ini juga bisa menjadi pengingat untuk berhati-hati dan waspada terhadap orang-orang yang mungkin mencoba memanfaatkan situasi sulit untuk keuntungan mereka sendiri. Kita harus tetap bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang yang memiliki niat tersembunyi. Ada peribahasa mengatakan, ada udang di balik batu. Makna dari peribahasa ini adalah, ada maksud tersembunyi atau agenda terselubung di balik suatu tindakan atau perkataan. Peribahasa ini mengajarkan bahwa, seringkali ada sesuatu yang tidak terlihat di permukaan, yaitu niat atau tujuan tersembunyi di balik tindakan atau kata-kata seseorang. Udang di balik batu menggambarkan sesuatu yang tidak langsung terlihat, dan memerlukan pengamatan lebih cermat untuk menyadarinya. Peribahasa ini sering digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang memiliki motif tersembunyi yang tidak diungkapkan secara langsung. Misalnya, seseorang yang tampaknya membantu dengan tulus, tetapi sebenarnya mengharapkan imbalan tertentu, atau tindakan yang terlihat baik tetapi memiliki tujuan manipulatif. Pesan dari peribahasa ini adalah, untuk selalu waspada dan tidak mudah percaya begitu saja dengan apa yang terlihat di permukaan. Ini membantu kita untuk lebih bijak dalam berinteraksi dengan orang lain, dan membuat keputusan yang lebih tepat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian mendapatkan wawasan baru dari peribahasa-peribahasa bijak yang kita bahas hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan tinggalkan komentar di bawah tentang peribahasa favorit kalian, atau mungkin ada peribahasa lain yang ingin kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya.